We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while, you hear each broken need. Yet love us way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we can't feel you're near. We doubt your goodness, we doubt your love. As if every promise from your word is not enough. And all the while, you hear each desperate plea. And although we have faith to believe, 'cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments, or the aching of this life, is the revealing of the greatest thirst this world can satisfy? What if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Selamat petang dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami untuk acara kebaktian penutupan Sabat kita pada petang ini. Pada saat ini saya ada satu persoalan untuk kita semua. Sudahkah kita menghitung dan mengucap syukur untuk setiap berkat yang telah kita terima? Baiklah, bagi memulakan kebaktian penutupan Sabat kita petang ini, mari kita nyanyikan lagu Mulong Ya. Mulong
mari kita teruskan lagi memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu yang seterusnya, Yesus Itulah. Lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali bawa kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di syurga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di syurga. Sebagai lagu pembuka, mari kita nyanyikan lagu Did You Ever Talk to God Above? Nyanyi. Did you ever talk to God above? Tell Him that you need a friend to love, pray in Jesus' name, believe. Being dead, God answers prayer. Have you told Him all your cares and woes, every tiny little fear? He knows you can know He'll always hear, and He will answer prayer. You can whisper in the crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. On a lofty mountain peak, He's there in a meadow by a stream. He's there anywhere on earth you go. He's been there from the start. Find the answer in His word. It's true, you'll be strong because He walked with you. By His faithfulness He'll change you too. God answers prayer. Pada petang ini kita sangat diberkati karena kita akan mendengar sharing daripada sahabat-sahabat kita. Tapi sebelum kita mendengar sharing yang akan disampaikan oleh mereka, mari kita semua tunduk kepala dan saya akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertakhta dan di atas takhta kerajaan syurga. Bapa, terima kasih atas hari Sabat yang Engkau berikan kepada kami semua Bapa. Dan pada saat ini Bapa, kami ingin menjemput Roh Kudus-Mu untuk terus berserta dan kami sepanjang kebaktian penutupan Sabat kami Bapa. Bapa, biarlah kiranya Engkau memberkati sahabat-sahabat yang akan memberi sharing sebentar lagi. Biarlah kiranya apa saja yang kami dengar itu akan menjadi satu pelajaran di dalam kehidupan kami sehari-harian. Terima kasih Tuhan sebab Engkau sungguh baik. Engkau ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Semua ini kami minta dan serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami semua. Amin. Selamat Sabat dan selamat petang bagi kita semua. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk mengongsikan berkat-berkat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya menceritakan bahwa berkat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya setelah saya menikah dengan Johnson yang juga anggota gereja Penang Adventist dan juga bekerja di Adventist Penang Hospital. Dan kami menikah pada 2017 di bulan Desember. Dan selepas menikah saya merasakan kesedihan yang memang saya sedih rasa
yaitu saya harus kehilangan bapak saya. Dia harus meninggal untuk sementara waktu, dia beristirahat. Itu membuat saya sedih, tapi berkat Tuhan tetap menjadi penghiburan bagi saya, yaitu kami pada hari itu mendengar berita esoknya kami balik ke Medan. Selepas 1 minggu lebih begitu, kami kembali lagi ke Penang. Bukan seketakat itu saja yang kami alami. Sebenarnya di Medan juga banyak hal yang kami lalui, tapi akan panjang ceritanya dan saya akan persingkat. Dan selepas 2 minggu kemudian kami sampai di Penang, saya mengalami sakit yang sangat sakit dalam perut saya. Kemudian kami pergi ke hospital pada pagi-pagi buta begitu, jam 3 pagi, dan selepas dicek semua saya mengalami appendix dan itu harus dioperasi. Dan pada saat itu kami sangat terkejut bahwa bagaimana saya harus dioperasi dengan keadaan masih lagi baru pengantin baru kehilangan orang tua bapak saya. Tapi kami tetap kuat hati. Kami berdoa pada Tuhan dan minta penghiburan dan juga pengharapan yang dari Tuhan. Tuhan memberikan berkat-Nya melalui orang-orang yang menolong kami dan yang membantu kami di sini. Ramai orang yang juga berperan dalam situasi yang kami alami, dan doa-doa daripada saudara kita juga menjadi kekuatan bagi saya sendiri juga. Selepas operasi kami merasakan berkat Tuhan yang begitu besar kepada kami, bahwa semua Tuhan cukupkan dalam keuangan kami, dalam juga kesehatan kami. Saya juga dalam kembali pulih sehat, dan juga biaya untuk operasi semua terpenuhi, maksudnya terbayar, dan itu merupakan suatu berkat yang luar biasa bagi kami yang diberikan Tuhan dengan cara-cara dan jalan Tuhan yang kami tidak sangka, yang tidak kami duga boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Sebenarnya banyak tantangan dan cobaan yang kami alami sebelum menikah dan selepas menikah juga, tetapi yang saya mau kongsikan di sini ialah Tuhan tetap peduli kepada kami, dan berkat Tuhan tetap ada pada kami sampailah kami mendapatkan cahaya mata, yaitu anak kami Rafa. Kami sangat berterima kasih kepada Tuhan bahwa berkat Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kami, walaupun di dalam perjalanan kehidupan kami sendiri atau diri saya sendiri banyak hal-hal yang mungkin tidak boleh disampaikan dengan kata-kata, bahwa cobaan, tantangan itu begitu berat yang kami rasakan, yang saya rasakan, tapi Tuhan tetap memberikan pengharapan dan Tuhan tetap memberikan berkat-Nya dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Saya suka mengongsikan satu ayat bagi kita semua di dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan mengatakan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Dan dari pencobaan yang kami alami, dan juga dari situ berkat Tuhan tetap ada bagi kami. Dan bagi saya pribadi sendiri, bahwa saya tidak pernah merasa takut bahwa berkat Tuhan tetap ada dalam kehidupan saya. Karena apa? Karena sebelumnya saya sudah merasakan banyak sekali tantangan dan pencobaan. Tuhan tetap memberikan berkat-Nya kepada saya. Tuhan tetap memberikan janji-Nya kepada saya apabila saya mau datang berserah kepada Dia. Dan untuk kita semua yang mendengarkan pada saat ini, tetaplah tekun dalam berbagai-bagai pencobaan, karena berkat Tuhan tetap ada bersama kita. Dan jangan pernah takut, Tuhan tetap menyediakan yang terbaik bagi kita. Dan sampai kapanpun, dari hari yang lalu, hari ini, dan akan datang, Tuhan tetap adalah Tuhan yang sama,
yang akan memberikan berkat kepada kita semuanya. Selamat petang kepada kita semua. Saya sangat bersyukur karena pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk mengungsikan sedikit cerita berkaitan dengan saya. Boleh dikaitkan juga dengan satu macam pernyataan blessing in disguise. Jadi saya melakukan cerita daripada tahun 2016. Masa itu saya lepasan tingkatan 5. Tahun itu saya ada ikut interview untuk masuk ke college SNH lah, Adventist College. Pada masa itu saya dengan kakak saya sama-sama interview. Jadi macam apa tuh, tanpa sadar juga kami dua dapat diterima, dan pada masa itu juga dua sponsor IH kalau tidak salah. Tapi saya punya macam impian mau teruskan studi lepas sejak tingkatan 5, tidak tercapai lah konongan pada masa itu, dan kakak saya sejalan jalan. Saya pula sama tingkatan 6 lah, ambil mau tunggu SB8 itu. Jadi semasa tingkatan 6 sama juga lah tuh ada jatuh pikiran masuk UPU ataupun tunggu SB8. Jadi yang saya macam sampaikan, yang masa itu saya terlalu excited sampai saya tidak terfikir pasal hal-hal lain. Contohnya kalau saya dan kakak saya jalan, pasti bapak kami akan keserangan. So, kami di rumah kami ada 3 orang saja. Lepas itu mungkin tidak sabar-sabar lah sampai excited mau jalan, sampai yang tidak mau tunggu lagi peluang yang lain, studi tempat yang lain, contohnya SB8 ataupun ada peluang masuk UPU. Jadi ada juga latih serta saya sedih, sebab kalaulah saya jalan di college pada tahun 2016, saya mungkin dapat graduate sama-sama dengan kakak saya dan dapat bekerja dengan masa usia yang muda. Dan ya, sebab kakak saya tahun ini sudah graduate, tahun depan akan kerja. Sebenarnya 3 tahun tidak lama, tapi mungkin telah susah juga meninggalkan keluarga sebenarnya. Dan pada tahun 2019 syukur-syukurlah saya dapat masuk di Adventist College. Tapi satu lagi hal mungkin yang sedikit menyedihkan juga, SB8 macam tahun itu bulan 10 atau bulan 11 baru keluar semua keputusan. Masa saya dapat ikut interview lah, contohnya latihan separa perempatan, lepas itu separa perbuatan untuk pembedahan pergigian pun ada juga saya dapat. Begitulah, kita pikir mau ikut kan tidak, tapi masalahnya saya sudah masuk di Adventist College. Jadi daripada saya menyusahkan ataupun pikir lagi untuk masa depan, masih lagi bingung apa saya mau jadi, saya tidak hiraukan lagi SB8 itu. Saya teruskan saja di Adventist College, dan saya tetap bersyukur juga lah, sebab saya percaya perjalanan saya ke Adventist College pun satu berkat kepada Tuhan, dan saya percaya ini adalah rancangan Tuhan supaya kerohanian saya juga terus meningkat, dan iman saya kepada Dia juga tetap setia selama saya masih berada dalam lingkungan di Adventist lah. Dan saya tetap bersyukur, dan ada beberapa ayat Alkitab yang saya ingin kongsikan kepada kita semua dalam Yeremia 29 ayat 11 hingga 12. Dia katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera,
dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dan ada lagi satu ayat yang kita bangsa suka. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi walau apapun yang berlaku dalam kehidupan kita harus ingat bahwa rancangan Tuhan adalah yang lebih baik, dan kita kena selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih. Selamat petang dan selamat hari Sabat. Pada petang ini saya akan mengungsikan pengalaman pribadi saya bagaimana Tuhan itu mempunyai masa yang paling tepat untuk menjawab doa kita dan memberikan apa yang kita perlukan. Pengalaman ini terjadi pada tahun 2018. Pada ketika itu saya menyertai mission trip ke Manado, Indonesia. Dan penerbangan saya adalah yang pertama ke sana. Kawan-kawan yang lain penerbangan mereka adalah hari yang berikutnya, dan saya terbang sendirian. Dan sepanjang penerbangan itu saya rasa nervous, saya rasa takut, dan saya rasa tidak selamat nih, sebab saya tidak ada teman. Dan saya perlu transit ke Jakarta sebelum saya meneruskan penerbangan ke Manado, Indonesia. Dan saya tiba di Jakarta dengan selamat, praise the Lord, puji Tuhan. Dan tetapi penerbangan saya ke Manado itu yang delay. Saya menunggu di boarding gate, di tempat menunggu beberapa jam. Tidak pandai ada panggilan untuk penerbangan yang seterusnya. Dan waktu itu saya punya perasaan bercampur baur, rasa nervous, adakah saya silap gate tempat menunggu, adakah saya termiss tuh panggilan. Semua itu bermain dalam pikiran saya. Kedua, saya rasa geram, bersungut-sungut sudah saya penat lagi waktu itu. So saya rasa memang saya penat, saya mengantuk, dan saya bersungut-sungut sampai saya menunggu. Saya balik-balik tanya itu petugas sana counter, dan saya balik-balik juga tengok tuh screen information yang pasal penerbangan tuh. Dan memang saya punya penerbangan delay, tetapi tidak diberitahu jam berapa. Dia cakap delay saja. Menunggu saya di sana sampailah 3 jam lebih, akhirnya dipanggil untuk masuk ke pesawat dan tiba dengan selamat di Manado hampir tengah malam. Dan saya disambut oleh salah seorang daripada anggota gereja di sana. Dan hari-hari yang berikutnya adalah program mission trip kami. Kami membuat health screening dan sebagainya. Dan pada hari terakhir program kami berakhir lebih awal, sebelum tengah hari sudah habis. Dan selepas itu kami makan tengah hari. Dan pada hari yang sama juga merupakan penerbangan saya untuk ke Jakarta, karena hari berikutnya saya perlu pulang ke Sabah untuk menghadiri majelis perkawinan kawan saya. Yang lain-lain, kawan-kawan yang lain masih lagi di Manado. Mereka ada masa lagi untuk jalan-jalan. Dan church member di sana kesian sama saya sebab saya tidak ada masa untuk menikmati percutian. Jadi mereka membawa saya, selepas makan tengah hari, mereka membawa saya ke satu tempat peranginan sebelum saya dihantar ke airport. Dan sepanjang perjalanan itu ke tempat peranginan tuh, saya kira-kira masa saya, kalau saya perlu sampai di airport pada jam ini. Saya selalunya memang saya suka untuk tiba di airport lebih awal. Tidak kira lah saya mau pergi mana, pergi Sabah kah, pergi tempat lain, saya selalu datang awal ke airport, at least 1 jam lebih sebelum penerbangan saya. Dan sewaktu memang saya enjoy juga lah pergi ke tempat peranginan. Selepas waktu kami meninggalkan tempat peranginan tersebut, memang tepat masanya untuk jalan ke airport. Ya, sebab tepat masanya untuk meneruskan perjalanan ke airport. Tetapi apa yang berlaku, tiba-tiba hujan turun,
hujan turun, dan bila hujan turun itu kereta pun tidak begitu laju untuk jalan. Ada banyak kereta lain juga yang di jalan raya dan sangat slow, sangat lambat dia punya pergerakan. Jadi tidak lama jam start, sudah sesak itu jalan raya. Dan pada waktu itu saya mulai merasa stres, saya mulai rasa nervous, saya mulai rasa takut sudah ketinggalan penerbangan. Saya berdoa dalam hati saya bilang, Tuhan tolonglah supaya kami sampai dengan cepat dan selamat di airport sebelum penerbangan saya. Tetapi semakin lama di jalan raya, semakin saya rasa, oh memang tidak sempat nih jalan, memang tidak sempat sampai ini. Saya nervous sudah betul-betul. Saya check in dalam kereta dibantu oleh kawan-kawan yang lain. Saya check in dalam kereta, check in untuk penerbangan yang seterusnya. Dan waktu itu berubah sudah saya bilang, Tuhan tolonglah supaya delay itu flight saya, supaya saya sempat ikut itu flight. Saya sangat itu saya rasa dalam pemikiran saya itu saja cara untuk saya dapat sempat catch the flight. So praise the Lord, kami sampai dengan selamat lebih kurang 30 menit sebelum penerbangan saya ke Jakarta. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Betul-betul tuh penerbangan saya delay. Betul-betul dia delay. Memang dia delay, tapi tidak lama, sampai 3 jam lah. Dan waktu itu saya berasa sangat bersyukur, dan saya berasa yang Tuhan betul-betul menjawab doa saya. Delay ini kapal terbang merupakan jawaban doa saya. Imagine kalau kita sampai 30 menit di airport, kita tidak sudah boleh masukkan, sebab seharusnya 30 menit sebelum penerbangan kita itu kita sudah di sana di boarding gate. Tetapi oleh sebab saya punya flight delay, saya masih sempat untuk masuk, dan ya, selamat tiba di Jakarta pada malam itu juga. Saya bermalam di Jakarta, dan keesokan harinya saya meneruskan penerbangan awal pagi ke Kuala Lumpur sebelum penerbangan yang seterusnya ke Sabah. Semua selamat. Dan saya sangat bersyukur dengan kelewatan penerbangan itu. Saya rasa itu betul-betul satu berkat kepada saya. Imagine sebelum ini, sebelum itu saya bersungut-sungut waktu flight saya delay 3 jam lebih dari Jakarta pergi Manado. Tetapi pada ketika ini, waktu itu saya berasa sangat bersyukur karena dia delay. Dan ini memberikan saya kesadaran bahwa tidak semua perkara buruk yang berlaku itu tidak ada berkat. Most of the time, selalunya apabila sesuatu yang buruk terjadi kepada kita, memang kita ada banyak keluhan, kita ada banyak komplain, kita ada banyak bersungut. Tetapi jangan kita lupa bahwa Tuhan mempunyai cara yang paling istimewa untuk menjawab doa kita dan memberikan kita apa yang kita perlukan. Kadang-kadang dia membuatkan sesuatu yang kurang baik itu berlaku kepada kita untuk menjadi satu berkat, seperti apa yang saya alami. Dan saya suka untuk mengungsikan satu ayat dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, katanya di sini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya berharap ini memberikan kita satu peringatan bahwa dalam segala sesuatu, baik maupun buruk, pasti ada sebab untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Halo semua, sebelum saya memulakan, mari saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Tesalonika. Okey, pada saat ini saya akan mengkongsikan blessings yang Tuhan telah bagikan kepada saya dalam kehidupan saya lah. So, ceritanya adalah 3 tahun yang lepas sebelum saya datang ke Penang, dan saya baru saja habis SPM. Okay? So, saya pada saat itu macam tiada cita-cita dan saya tak tahu di mana sepatutnya saya melanjutkan pembelajaran.
Dan my parents ada advice saya lah untuk apply SPA dan mana-mana universiti yang terdekat seperti UiTM yang terdekat di Sarawak lah. Lepas tu macam saya tidak berapa confident di mana saya akan bekerja ataupun belajar, dan saya macam tidak hala tuju langsung. Dan last choice saya ada apply college ini, Penang Adventist College of Nursing. Okay, ini college adalah saya punya last choice sebab saya tidak berapa minat medical line masa itulah. So one day before saya pergi interview untuk ini college, saya deeply talk to God. Saya beritahu Tuhan, saya meminta Tuhan untuk memberikan jalan yang benar kepada saya supaya saya mempunyai masa depan yang cerah dan boleh membanggakan parents saya. Begitulah, begitu yang saya cakap. Dan macam Tuhan, saya serah saja kepada Tuhan. Saya ikut saja apa yang Engkau telah rancangkan dalam kehidupan saya. Okay. One day after masa interview, immediately saya punya interview kena accept untuk college ini. Wow, saya macam wow, God answers my prayer. Sebab saya tidak idea. Ya, begitulah. So macam thank you Tuhan sebab menjawab doa saya. Dan di sini saya sekarang dan saya staff nurse to be essay. Okay, so dalam cerita ini ayat Bible yang ada kaitan terdapat dalam Amsal 16 ayat 3, iaitu serahkanlah perbuatan kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Sekian dari saya. Amin untuk sharing yang telah kita dengar sebentar tadi. Thank you Kakak Raini, Belintia, Grace dan Mia atas perkongsian yang telah diberikan sebentar tadi. Baiklah, pada saat ini mari kita menyanyikan lagu penutup kita, Count Your Blessing. Count your many blessings, name them one
kita dengan hitung berkat-Mu. Oke, pada saat ini marilah kita semua berdoa dan saya pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta dan semata tahta kerajaan syurga. Bapa, terima kasih atas sharing yang telah kami dengar sebentar tadi. Biarlah kiranya itu menjadi satu peringatan untuk kami, agar kami senantiasa mengucap syukur di dalam kehidupan kami, dalam apa jua situasi yang kami hadapi, Bapa. Tuhan, pada saat ini Bapa, biarlah kiranya Engkau terus beserta dengan kami, memimpin langkah kami di dalam minggu yang baru ini. Begitu juga dengan sahabat-sahabat dan ahli keluarga kami, di mana juga mereka berada, ya Bapak. Biarlah kiranya Engkau terus beserta dengan mereka, ya Tuhan, dan membimbing mereka. Bapak, kami sangat bersyukur untuk kasih setia yang Engkau telah berikan kepada kami, dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, Bapak. Semua ini kami minta dan serahkan dalam nama anak muda Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami semua. Amin.